Kak, gimana kalau kita yang dari jurusan IPS, yang kalian takutkan banget sama seperti aku, yang kalian takutkan banget teman-teman, yaitu seperti matematika. Halo, welcome back to my YouTube channel. Jadi terima kasih banget teman-teman yang sudah nungguin video aku selanjutnya, karena aku bikin video ini khusus banget menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sedikit membingungkan. Dan terima kasih juga yang sudah lama bergabung, yang sudah subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih banget, berkat kalian aku jadi semangat bikin videonya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku, kalau channel aku bermanfaat untuk kalian, silahkan kalian tekan tombol subscribe, like, comment, dan share. Silahkan bantu aku, dan aku sebisa mungkin bakalan menjawab semua pertanyaan dari kalian yang benar-benar membingungkan sekali untuk kalian. Jadi buat teman-teman aku, sekarang kalau kalian belum subscribe dan baru datang ke channel aku, tolong tekan tombol subscribe, like, comment, dan share, karena subscribe itu gratis. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Aku juga mau ucapin terima kasih buat kalian, karena bener-bener antusias sekali kalian komen di kolom komentar di video aku. Karena sebisa mungkin juga aku menjawab pertanyaan kalian, dan sebisa mungkin juga aku bikin video untuk kalian supaya pertanyaan kalian nanti bisa jelas terjawabkan. Nah, kenapa di sini aku bikin video ini khusus untuk kalian bertanya? Karena ada sekitar 3 orang, atau nggak salah ya, ada 3 orang yang bertanya hal yang sama, yang nantinya yang bikin aku antusias sekali untuk bikin konten atau bikin video untuk kalian. Jadi aku mulai pertanyaan pertama dulu, sebelum nanti aku bakalan bahas tujuan atau intinya yang bakalan aku bahas sekarang. Buat kamu yang bertanya padahal baru kelas 12 SMA, yang memang bener katanya pengen masuk di program studi ini, kamu keren banget. Dan aku seperti biasa, aku merangkum semua apa yang bakalan aku omongin sama kalian di buku catatan aku ini. Jadi aku semuanya sudah merangkum di mana ya, aku lupa lagi. Di sini aku udah rangkum semuanya di sini. Jadi aku udah rangkum semuanya di sini yang bakalan aku jelasin sama kalian. Ada juga yang bertanya tentang, Kak, kalau misalnya kita jurusan IPS terus nantinya ambil ke agroteknologi, kan kita tahu teman-teman, agroteknologi itu kan jurusan saintek, dimana jurusan saintek ini kan berhubungan sama pelajaran yang kalau kita dulu SMA itu menjurus ke jurusan IPA. Jadi banyak hitung-hitungannya. Bagaimana kalau IPS, dari jurusan IPS yang meloncat ke pilihan kuliahnya ke bidang saintek, itu gimana, Kak? Apa pelajarannya susah atau gimana? Nah, setahu aku teman-teman, mungkin sedikit cerita dulu ya. Dulu waktu SMA, mungkin sama kita teman-teman menghindari yang namanya pelajaran seperti hitung-hitungan. Kebanyakan teman-teman yang nggak suka namanya pelajaran hitung-hitungan. Tapi aku SMA dulu masuk IPA. Itu waktu kelas 1 SMA kemarin pernah waktu pemilihan kelas itu waktu pemilihan kelas itu aku dapat di kelas IPA kan. Itu awalnya sangat kaget, karena kenapa? Aku tuh orang yang bukan yang suka tipe menghitung atau suka yang angka, itu aku nggak suka. Kalau aku pelajari itu kepalaku langsung sakit, teman-teman. Ada nggak sih dari kalian kalau ngelihat angka itu kepala kalian langsung pusing? Langsung pusing. Tapi kalau aku suka sekali yang namanya menghafal. Jadi kalau kalian kasih aku buku dalam semalam, aku bisa ngapalinnya itu, dan aku bisa ingat setiap lembaran yang bakalan aku hafalin nanti itu. Nah, kemarin tuh sempat mau pindah jurusan ke jurusan IPS, mau masuk kelas IPS saja. Setelah konsul sama guru, kenapa nggak dicoba dulu gitu kan? Kalau nggak dicoba kita nggak tahu tuh enak atau enggaknya gimana. Jadi setelah banyak pertimbangan, banyak juga dinasehatin sama temen, mungkin udah jalur kamu masuk IPA, kenapa nggak dicoba dulu?
dan akhirnya memutuskan untuk tetap masuk ke jurusan IPA. Dan di sana itu memang benar-benar sakit kepala, dan alhamdulillahnya ada teman-teman yang benar-benar mensupport atau teman-teman yang bisa bantu kita, apalagi kalau ada tugas yang namanya hitung-hitungan. Jadi aku selalu dibantu sama teman aku tuh. Tapi bukan berarti aku nggak mau mengenal pelajaran hitung-hitungan, enggak, tapi aku sedikit menghindari yang namanya pelajaran hitung-hitungan gitu. Nggak tahu ya, mungkin faktor keturunan atau faktor apa, yang jelas aku nggak suka pelajaran yang hitung-hitungan. Nah, sempat kepikiran juga kemarin kuliah itu nggak mau yang namanya ambil jurusan yang ada hitung-hitungannya, tapi nggak tahu kenapa aku milih agroteknologi, padahal agroteknologi itu kan saintek, pasti ada yang namanya hitung-hitungan. Tapi mungkin aku tergiur sama jurusan ini yang langsung terjun ke lapangan, jadi aku suka itu. Akhirnya ya tetap aku pilih meskipun ada yang namanya pelajaran hitung-hitungan. Nah, aku juga mau jawab nih pertanyaan dari teman kita. Kak, gimana kalau kita yang dari jurusan IPS masuk ke jurusan saintek, padahal di sana kan ada pelajaran hitung-hitungan seperti matematika, kimia, fisika, itu semuanya ada hitung-hitungan. Nah, di sini bakalan aku jelasin teman-teman pelajaran awal yang bakalan kalian terima pertama kali kalau kalian masuk ke program studi agroteknologi atau agroekoteknologi. Pelajarannya tentang apa aja, Kak? Seperti matematika, fisika, kimia, biologi. Itu pelajaran di agroteknologi itu hitung-hitungnya seperti apa. Jadi semuanya sudah aku tulis di sini, dan buat kalian jangan di skip video aku, tonton terus sampai habis. Jadi teman-teman, mungkin ini aku ambil dari beberapa buku catatan kuliah aku yang benar-benar aku catat, karena aku selama kuliah aku itu orangnya yang malas catat karena aku lebih suka menghafal. Jadi aku lebih suka mengingat apa yang dosen kasih ke aku, tapi nggak menutup kemungkinan ada hal-hal penting yang mungkin bakalan aku catat. Yang kalian takutkan banget sama seperti aku, yang kalian takutkan banget teman-teman, yaitu seperti matematika. Jadi apa sih pelajaran matematika yang awalnya nanti bakalan kalian terima dan kalian hadapi? Itu cuma 1 semester kok, jadi kalian gak usah takut. Bahwa pelajaran saat kuliah yang bakalan kita terima nanti yang berhubungan sama saintek, itu untuk kalian yang jurusan IPS-nya waktu SMA, pasti kalian pernah kan belajar matematika, fisika, kimia. Pasti pernah, tapi tidak untuk menjurus ke dalamnya, cuman untuk belajar dasar-dasarnya. Nah, sama seperti jurusan agroteknologi ini. Jadi buat kamu yang jurusan IPS-nya dari SMA terus ngambil ke saintek untuk kuliah, itu jangan takut karena pelajarannya sama seperti dasar-dasar matematika kalian yang pernah dipelajari waktu kalian SMA. Matematika itu seperti persamaan garis, algoritma, integral, substitusi. Ya, itu mungkin yang matematika, tapi itu sebagian yang aku ingat, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin sebagian besarnya itu yang bakalan kalian pelajari nanti. Terus untuk fisika ya, itu fisika kalau nggak salah ada gaya, tentang pelajaran gaya, hukum Newton, terus tentang listrik lah, negatif positif itu tentang listrik dipelajarin, kapasitor, reaksi, suhu, dan lainnya, itu yang untuk fisika. Terus kita yang untuk kimia, itu kimia sama seperti kita belajar susun tata nama. Kalau kimia itu seperti kita belajar atom, tentang atom itu kita pelajari. Terus SPU, sistem periodik unsur, itu pasti kalian pelajar tentang SPU, itu reaksi. Terus juga yang paling mendasar itu tentang asam basa, larutan asam basa, itu juga dipelajari nanti waktu plus juga ada praktikumnya. Terus turunan, itu turunan dipelajari juga. Mungkin itu sih kalau untuk pelajaran kimia yang aku ingat. Untuk kimia juga nanti waktu praktikum, waktu kalian udah belajar praktikum, tentang praktikum, kalian bakalan dikenalin sama alat-alat laboratorium yang bakalan menunjang praktikum kalian nanti. Pasti kalian dikenalin tuh sama tabung reaksi, alat-alat ukur, itu kalian bakalan diajarin. Terus untuk biologi
biologi itu karena kita pertanian, jadi kita lebih ke tumbuh-tumbuhannya ya. Jadi kalau kita biologi itu kita mempelajari tentang spesialis tumbuh-tumbuhannya, apalagi tentang klasifikasi tanamannya seperti kingdom, subkingdom, itu kita dipelajari. Nah, nanti di biologi itu juga nanti ada dibagi dua, itu ada namanya botani. Nah, nanti kalian bakalan tahu tuh apa itu botani kan. Struktur akar, itu akar-akar, nama-nama akar itu bakalan juga dipelajarin di biologi. Intinya tentang biologi ini tentang tumbuh-tumbuhan. Terus untuk bahasa Inggris sih sama ya, waktu kita pertama kali masuk SMA itu simple past tense, simple present, terus nanti ada percakapan tentang tumbuh-tumbuhan. Jadi sebagaimana mungkin pelajaran itu mengarah ke arah tanaman. Terus untuk bahasa Indonesianya tentang EYD, penulisan EYD yang seperti itu, mungkin itu nggak terlalu sulit untuk kalian. Jadi mungkin itu aja buat kamu yang sekarang lagi berjuang, mungkin yang lagi bingung tuh pelajarannya nanti yang bakalan kalian terima, atau mungkin yang lagi takut nanti waktu kuliahnya ketemu lagi sama fisika, matematika. Menurut aku ya, semua pelajaran yang berhubungan sama fisika, kimia, matematika itu waktu kalian ngambil jurusan saintek di semester awal pasti kalian dapet yang namanya pelajaran itu. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk kalian menghindarinya, tapi bagaimana cara kalian untuk menghadapinya dan bagaimana cara kalian untuk menjalaninya. So, tetap semangat dan teruslah untuk belajar. Jika ada pertanyaan yang benar-benar kalian nggak tahu, silakan kalian komen di kolom komentar, nanti sebisa mungkin bakalan aku jawab. Dan kalau misalnya banyak pertanyaan yang sama, nanti bakalan aku bikin video untuk kalian. Semoga video ini sedikit membantu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah nungguin dari beberapa lama. Maaf banget baru aku post karena disibukkan sama proposal untuk penelitian aku. Jadi buat teman-teman aku, doain ya semoga proposal penelitian aku lancar dan nanti aku bakalan bantu kalian sebisa mungkin sampai semua pertanyaan kalian terjawabkan. Sampai ketemu.